Pada video kali ini kita akan ngebahas secara konsep dari hal yang paling dasar, apa yang disebut sebagai diferensial. Sebelum membahas apa itu diferensial, kita masuk dulu ke sebuah pertanyaan sederhana. Kalau saya punya dua buah garis, apakah dua buah garis ini punya kemiringan yang sama? Tentu kita sepakat kemiringan dua buah garis ini berbeda. Garis yang pertama itu lebih tegak dibandingkan garis kedua. Untuk menunjukkan seberapa berbeda kemiringan dua buah garis ini, ada alat ukur yang kita sebut sebagai gradien. Kalau kita tambahkan garis bantu sehingga membentuk segitiga siku-siku, maka gradien didefinisikan sebagai perbandingan tinggi dengan alas. Kita bisa sebut sebagai delta Y per delta X, atau di buku-buku rumus sering ditulis sebagai Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, sebuah garis lurus gradiennya tentu akan selalu sama, kemiringannya nggak akan berubah dari ujung ke ujung. Sekarang kita bicara pada suatu kurva. Misalkan kita punya suatu kurva yang tidak linear, yang bukan sebuah garis lurus, kita sebut sebagai fx. Kemiringan atau gradien kurva ini di tiap titik itu berbeda-beda. Fungsi fx ini punya gradien yang berbeda-beda, tergantung di titik mana, tergantung x-nya berapa. Sekarang kita coba bangun formula untuk menentukan gradien dari fungsi ini. Kita ambil suatu titik acuan x, maka sebelah sini adalah fx. Lalu kita geser ke kanan sejauh h, kita punya titik x plus h, maka sebelah sininya adalah fx plus h. Nah, menurut formula gradien yang kita ambil dari persamaan garis tadi, gradien fungsi ini dapat kita rumuskan sebagai delta y per delta x sama dengan panjang delta y, yaitu fx plus h dikurang fx dibagi delta x-nya adalah h. Tapi kalau kita perhatiin, kemiringan atau gradien yang kita peroleh itu dapat ditunjukkan oleh garis yang hitam ini. Sedangkan kita dapat lihat jelas bahwa di titik x ini, kemiringan yang lebih sesuai adalah garis yang hijau. Maka formula ini ternyata jadi tidak akurat, karena fungsi fx yang kita punya itu bukan garis lurus. Sehingga untuk mencari nilai gradien yang lebih akurat, secara intuitif delta x-nya jangan gede-gede. Makin besar delta x-nya, nanti makin besar errornya. Kita buat delta x-nya sekecil mungkin. Delta x di sini adalah h, maka kita limitkan h-nya sekecil mungkin, mendekati 0. H itu adalah delta x. Delta x yang dibuat mendekati 0, kita ganti notasinya menjadi dy per dx. Dan inilah yang kita sebut sebagai definisi turunan. Nah, dalam prakteknya, turunan dari suatu fungsi fx sering dinotasikan dalam bentuk-bentuk berikut. Ya, jadi kalau ketemu notasi seperti ini, itu artinya adalah turunan dari fx. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Misalkan kita punya suatu fungsi fx 3x kuadrat ditambah 5. Kita mau cari turunannya menggunakan definisi turunan yang kita punya. F aksen x didefinisikan sebagai limit h mendekati 0 untuk fx plus h dikurang fx dibagi h. Nah, perhatiin di sini fx-nya adalah 3x kuadrat plus 5. Sehingga kalau kita mau cari fx plus h, tinggal kita substitusikan jadinya 3x plus h kuadrat plus 5. Dikurang fx yaitu 3x kuadrat plus 5 dibagi h. Kita bisa jabarkan lalu sederhanakan sehingga nanti diperoleh 6x plus 3h. Karena limit h-nya mendekati 0, maka hasilnya adalah 6x. Berarti kita jadi dapat hasil turunan 3x kuadrat tambah 5 adalah 6x. Nah, di sini kita lihat mencari turunan dengan definisi turunan itu butuh proses yang cukup panjang ya. Nah, sekarang kita mau membangun suatu formula yang bisa kita pakai untuk menurunkan suatu fungsi. Misal kalau kita punya x pangkat n, kita pengen cari turunannya. Sesuai definisi turunan, maka f aksen x bisa kita tuliskan sebagai limit h mendekati 0, x plus h pangkat n dikurang x pangkat n dibagi h. X plus h pangkat n itu bisa kita jabarkan sebagai berikut. Ini disebut sebagai ekspansi binomial. Bagi yang bingung atau nggak tahu ekspansi binomial itu apa, sehingga ini tuh dapatnya dari mana, bisa browsing di internet, bakal kepanjangan kalau dibahas di sini. Atau mungkin nanti saya akan bikin videonya sendiri terkait ekspansi binomial. Jadi untuk sekarang terima aja kalau x plus h pangkat n itu dijabarkan jadi seperti ini. Kita bisa rapiin, x pangkat n dikurang x pangkat n-nya habis, lalu kita bagi h semua, kita akan peroleh nx pangkat n-1 ditambah seterusnya sampai h pangkat n-1. Nah, karena hanya mendekati 0, maka yang bersisa tinggal nx pangkat n-1. Sampai sini berarti kita punya suatu formula. Kalau kita punya x pangkat n, maka hasil turunannya adalah n dikali x pangkat n-1.
Nah, tadi kan kita punya soal 3x kuadrat ditambah 5. Yang hasil turunannya adalah 6x. Nah, kalau kita mau coba pakai rumus ini, x pangkat n itu kan kalau diturunkan jadinya n x pangkat n min 1. Pangkatnya dikali ke depan lalu dikurang 1. Sehingga 3x kuadrat itu berarti pangkatnya adalah 2. Dikali ke depan berarti 2 dikali 3 dikali x pangkat 1. Nah, 5, suatu konstanta itu dapat dinyatakan sebagai 5 dikali x pangkat 0. Nolnya kalau dikali ke depan ya jadi 0 aja, sehingga kita dapat hasil turunannya adalah 6x. Nah, sampai sini dapat kita pahami juga kalau ada suatu konstanta diturunkan pasti sama dengan 0. Nah, sebelum lanjut kita coba beberapa contoh sederhana dulu. Misal kita punya fungsi 3x kuadrat ditambah 5x. Turunannya adalah, nah ingat pangkatnya dikali ke depan lalu dikurang 1. 2 dikali ke depan jadinya 6x ditambah 5. Terus kalau misalkan kita punya x ditambah 1/x. X ditambah 1/x bisa kita tulis sebagai x ditambah x pangkat min 1. Lalu kita turunkan, kita akan dapat 1. Nah, min 1-nya dikali ke depan, berarti jadinya min 1 dikali x pangkat min 2. Atau bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi 1 dikurang 1/x kuadrat. Nah, contoh lagi misal kita punya 1 per akar x pangkat 3. Nah, di sini pangkatnya bisa kita rasionalkan dulu menjadi x pangkat min 1/3. Lalu kita turunkan, pangkatnya dikali ke depan menjadi min 1/3 x pangkat min 4/3. Nah, selanjutnya, dalam konsep diferensial atau turunan itu dapat dilahirkan beberapa sifat atau aturan. Nah, aturan yang paling penting adalah aturan perkalian dan pembagian. Aturan ini dipakai kalau kita mau mencari turunan dari perkalian dua buah fungsi atau pembagian dua buah fungsi, yang di sini dinotasikan sebagai U dan V. Nah, rumusnya sebagai berikut. Cara makainya gimana? Kita coba contoh. Misal kita punya suatu fungsi fx sama dengan 3x tambah 2 dikali 6x kuadrat tambah 1. Untuk mencari turunan dari fungsi ini, sebenarnya bisa aja kita kaliin dulu. Cuma nantinya dalam beberapa kasus, kalau dikaliin dulu tuh biasa bakal tambah ribet. Nah, maka kita bisa pakai aturan perkalian. 3x plus 2-nya kita misalkan sebagai U, dan 6x kuadrat tambah 1-nya jadi V. Karena U sama dengan 3x plus 2, maka turunannya adalah 3, dan V sama dengan 6x kuadrat tambah 1, turunannya adalah 12x. Kita substitusikan ke rumus, U aksen V ditambah U V aksen. Berarti 3 dikali 6x kuadrat tambah 1, ditambah 3x tambah 2 dikali 12x. Kita bisa rapiin, kita akan peroleh hasil 54x kuadrat ditambah 24x ditambah 3. Nah, contoh untuk pembagian. Misalnya soalnya ini aja cuman kita bagi ya. Jadi 3x plus 2-nya dibagi 6x kuadrat ditambah 1. Ini contoh ada pembagian dua buah fungsi yang kita mau cari turunannya. Maka kita bisa pakai aturan pembagian. Yang atas U, yang di bawah V. U aksen dan V aksennya adalah 3 dan 12x. Kita masukin ke rumus. Jadi 3 dikali 6x kuadrat tambah 1 dikurang 3x tambah 2 dikali 12x dibagi V kuadrat 6x kuadrat tambah 1. Kita rapiin, kita akan dapat bentuk seperti ini. Nah, ini yang disebut sebagai aturan perkalian dan pembagian. Jadi kalau ada dua buah fungsi dikali atau dibagi, kita bisa selesaikan turunannya dengan cara berikut. Nah, bagian terakhir yang juga menjadi hal wajib yang harus kita pahami kalau kita bisa mengerjakan soal turunan adalah aturan rantai. Aturan rantai itu kita bicara fungsi komposisi. Kalau ada f gx, mau kita cari turunannya, bisa kita rumuskan sebagai f aksen gx dikali g aksen x. Kalau lihat rumusnya mungkin ribet, kita coba masuk ke contoh soal aja. Misal kita punya fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x pangkat 7. Nah, soal ini nggak mungkin kita jabarkan dulu. 3x kuadrat tambah 5x nggak mungkin kita cari dulu pangkat 7-nya berapa. Dan formula yang kita punya itu adalah x pangkat n. Sedangkan ini bukan x pangkat n. Maka cara pengerjaannya, kita misalkan aja 3x kuadrat tambah 5x ini sebagai sesuatu. Misalkan sebagai kotak. Nah, kita pandang ini sebagai kotak pangkat 7. Kotak pangkat 7 kalau diturunkan itu bisa kita lihat seperti x pangkat 7. Jadi 7 kotak pangkat 6 ya. 7 dikali 3x kuadrat tambah 5x pangkat 6. Tapi habis itu kita kali dengan turunan di dalamnya. Turunan dari 3x kuadrat ditambah 5x. Yaitu 6x tambah 5. Nah, inilah kira-kira konsep dasar dan beberapa sifat-sifat penting yang harus kita pahami setidaknya agar kita bisa mengerjakan soal-soal diferensial.
Tentu nonton video ini aja nggak bakal cukup ya, agar kita bisa jago untuk mencari nilai turunan. Butuh banyak banget latihan agar kita bisa mahir. Ada banyak banget variasi soal turunan yang nggak mungkin saya bahas dalam satu video. Makasih yang udah like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Silahkan share video ini kalau bermanfaat. Jangan lupa tinggalin komen.